Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama, setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Jadi Nabi Isa itu tidak wafat, tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, baik jasadnya maupun ruhnya sekaligus. Maka Allah angkatlah Isa alaihissalam ke langit. Maka hadirin sekalian, karena persoalan-persoalan yang luar biasa, maka Allah Ta'ala menolong daripada nabinya. Maka Allah angkat beliau ke langit sampai saat sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kembali Isa alaihissalam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ketika kiamat sudah hampir datang. Tatkala Dajjal sudah keluar, maka Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini sebagai umat Rasulullah bersama-sama dengan Imam Mahdi yang akan melawan daripada gerakan-gerakan Dajjal itu sendiri. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak Nabi Isa diangkat ke langit itu kurang lebih 500 tahun lamanya. Ini tidak ada seorang nabi yang diutus Allah ke dunia sehingga dakwah itu terhenti. Maka apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ketika dakwah itu terhenti, maka manusia ini perlahan-lahan itu murtad dari agama, keluar dari agama. Perlahan-lahan agama itu sampai habis. Nah, itu. Maka sampai-sampai di dunia ini hampir-hampir tidak ada lagi orang yang kenal kepada Allah. Hampir-hampir sudah tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Malah apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu sekalian, manusia menyembah patung. Batu yang diukir sendiri disembah sendiri. Manusia menyembah api, manusia menyembah bulan dan matahari. Segala macam hal-hal yang dianggap aneh maka disembah oleh manusia. Kenapa hal ini terjadi, hadirin sekalian? Karena tercabutnya petunjuk, tercabutnya hidayah daripada hati-hati manusia, dan tidak adanya seorang nabi yang datang untuk membawakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia hidupnya dalam keadaan tersesat yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jumat, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka Allah berfirman bahwasanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, di mana pusat daripada agama itu adalah Ka'bah. Maka di depan Ka'bah itu ada 360 patung, yang mana orang-orang bukan menyembah Allah tapi menyembah patung. Orang berhaji dalam keadaan telanjang. Coba bayangkan. Begitu juga hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, pada masa itu siapa yang kuat maka dia menang. Maka kehidupan seperti kehidupan dunia hewan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang minum arak itu di tengkorak manusia untuk menunjukkan kehebatannya itu.
Nah, itu. Kemudian hadirin sekalian yang lebih parah lagi, akhlak sudah tidak ada. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau seorang ayah, dia punya istri 1, 2, 3, 4 misalnya. Maka ketika ayahnya ini wafat, maka anak-anaknya mewarisi daripada istri-istri muda daripada ayahnya. Diwarisi, dijadikan sebagai istri. Coba bayangkan, maka akhlak sudah tidak ada, penyembahan terhadap makhluk, maka keadaan betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, inilah zaman kegelapan. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, inilah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nah itu. Maka orang hari ini, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau mendengar jahiliyah itu adalah Arab. Itu. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu sekalian, kami ingin meluruskan bahwasanya jahiliyah itu adalah di seluruh alam semesta. Orang-orang Mekah itu adalah orang-orang miskin, negara yang miskin. Itu tidak punya apa-apa. Maka hadirin sekalian, pada waktu itu ada 2 superpower yang luar biasa besarnya, Romawi dan Persia, itu bersaing mencaplok sana, mencaplok sini, tapi untuk Mekah ini baik Romawi maupun Persia itu mereka tidak mau melirik karena tidak ada kekayaan apa-apa yang dihisap dari situ. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah negara miskin. Nah, itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam matur kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba tinggalkan anak istriku ya Allah di gurun pasir yang tidak ada sebab-sebab kehidupan. Pada masa itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalaupun berkembang seperti sekarang ini, ya itu karena adanya minyak yang ditemukan. Tapi sebelumnya Mekah itu adalah betul-betul daerah yang sangat miskin sekali. Kenapa saya menceritakan miskinnya orang Mekah? Sedangkan Romawi dan Persia itu adalah negara superpower, negara kaya. Maka kalau dikerucutkan Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau orang kaya jahat, mereka juga tersesat, orang Mekah juga tersesat. Wa in kanu min qablu lafi dhulalim mubin. Orang Mekah juga tersesat, orang Persia, orang Romawi, semua di seluruh dunia orang tersesat. Maka sesat artinya jahat, sesat artinya tidak karu-karuan dalam hidupnya. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, pertanyaannya itu adalah, kalau orang miskin jahat dibandingkan dengan orang kaya yang jahat, kira-kira jahat yang mana hadirin sekalian? Lebih menakutkan yang mana? Kalau orang miskin tidak punya modal untuk berbuat jahat, tapi kalau orang kaya itu ditambah dengan modal kekayaannya itu, maka jauh dia lebih jahat. Maka hadirin sekalian, ini jahiliyah, dikatakan jahiliyah. Maka jahiliyah mana antara orang Mekah dengan orang Romawi dan Persia? Maka tentunya hadirin sekalian, kerusakan yang ada di Romawi dan di Persia itu jauh lebih rusak dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Mekah yang hidup pada masa itu dalam kemiskinan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi setelah 500 tahun lamanya. Ini tidak dikirimkan seorang nabi, tapi sebenarnya Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit itu sudah mengatakan kepada orang-orang beriman pada masa itu, ya, bahwa setelah aku ini akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, itu dikatakan seperti itu, bahwasanya setelah aku akan datang seorang nabi akhir zaman, itulah yang tertulis di dalam kitab yang ada di dalam kitab mereka. Tapi ini disembunyikan oleh ahli kitab akan hal ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Isa bin Maryam lil hawa wa id qala Isa bin Maryam
li bani Israil, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ini Isa berkata kepada Bani Israel, kepada kaumnya, bahwasanya setelah aku berikan kabar gembira kepada kalian, wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian bahwasanya setelah aku akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, ini sekalian, inilah yang hilang dari kitab mereka, yang disembunyikan, ketakutan para ahli kitab. Nanti kalau datang nabi ini, mestinya semua orang berpindah beriman kepada nabi akhir zaman ini, penutup daripada seluruh nabi-nabi. Tetapi hadirin sekalian, kekhawatiran akan kehilangan pengikut, kekhawatiran akan kehilangan penghasilan, maka ahli kitab ini menyembunyikan daripada hal-hal yang seperti ini, sehingga seakan-akan umat itu tidak mengenal kepada nabi yang didatangkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Isa sendiri di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika lahirnya nabi ke dunia, maka apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian? Api yang ribuan tahun di Persia itu, ada api yang disembah oleh mereka, yang diyakini ribuan tahun sudah menyala, itu ketika itu padam. Coba bayangkan api yang apa ya istilahnya, yang dikeramatkan oleh mereka, yang disembah oleh mereka, itu padam apinya. Bahkan Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Persia itu bermimpi, ya, kerajaannya itu tenggelam di telan bumi. Maka Raja Persia ini heran, bingung, ini apa mimpi saya ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu ditanyakan kepada ahli nujumnya. Maka ahli nujumnya mengatakan, Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa telah lahir seorang bayi calon nabi akhir zaman. Jadi kelahiran nabi itu marake padamnya api, marake bermimpinya Raja Persia, tenggelamnya kerajaan yang dia miliki. Maka ahli nujumnya mengatakan telah lahir seorang bayi calon nabi akhir zaman, yang mana pengikutnya akan meruntuhkan kerajaan kamu. Wah, ngeri, Pak. Maka sejak itulah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Raja Persia memerintahkan kepada bala tentaranya, para intelijennya, algojo tentara bayaran, siapa saja yang mau mencari orang yang punya ciri kenabian. Perintahnya adalah bunuh di tempat. Jadi tangkap langsung bunuh. Kenapa demikian hadirin sekalian? Maunya Raja Persia, kalau calon nabinya ini dibunuh, maka tidak akan ada pengikutnya. Kalau pengikutnya tidak ada, maka kerajaan itu akan tetap utuh. Padahal ahli nujumnya mengatakan pengikut nabi akhir zaman inilah yang akan menyebabkan runtuhnya kerajaan kamu. Maka Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berumur sebagai seorang pemuda, maka dibawalah pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya Abu Thalib, dibawa berdagang ke Sam. Sam itu Palestina, Yordania, itu Sam. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesampainya di Sam, ini diajak berdagang, maka berjumpa dengan seorang pendeta. Maka pendeta ini melihat, kok anak muda ini kemana-mana diiringi awan, selalu ditutup oleh awan dari matahari. Kemudian pendeta ini memandang wajah pemuda ini. Maka pendeta ini mengatakan kepada paman Nabi Abu Thalib, wahai Abu Thalib, keponakan kamu ini kalau aku lihat dari ciri-cirinya, dia adalah calon nabi akhir zaman. Coba bayangkan. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran diceritakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Orang-orang yang telah diberi kitab, orang yang memegang kitab Injil, orang yang memegang kitab Taurat, ini namanya ahli kitab. Ulama-ulamanya Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, mereka itu mengenal tentang mengenal tentang kebenaran itu melebihi daripada mengenal anaknya sendiri. Sampai digambarkan seperti itu. Lagi delok pisan wajahnya, lagi delok matahari menutupi, awan menutupi apa? Itu langsung tahu ini calon nabi akhir zaman. Maka pendeta ini mengatakan, wahai Abu Thalib, kamu segera pulang saja. Bawa pulang keponakan kamu ini, nanti keamanannya tidak terjamin keselamatannya. Kalau dia sudah diangkat menjadi nabi, maka akulah orang pertama yang nanti akan beriman kepadanya. Coba bayangkan, ini pendeta-pendeta yang masih lurus dalam ajarannya itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa pulang, baru dituntun dibawa pulang. Gak lama kemudian, maka datanglah orang-orang dari Persia. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau bapak-bapak ingin membaca langsung riwayat ini, itu di dalam kitab Al-Bidayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, maka dibawa pulang, sebentar dibawa pulang, tahu-tahu banyak sekali orang-orang dari Persia datang. Ini algojo, tentara-tentara bayaran, ini datang orang-orang yang mencari hadiah, ini datang kepada pendeta yang sama. Maka mereka bertanya, Tuan Pendeta, apakah engkau melihat ada orang yang punya ciri kenabian? Lah kenapa? Ada apa kamu mencari orang seperti itu? Maka mereka bercerita, raja kami bermimpi bahwa kerajaannya ditelan bumi dan ahli nujumnya mengatakan telah lahir seorang nabi, calon nabi akhir zaman yang mana pengikutnya akan meruntuhkan kerajaan kami. Maka raja memerintahkan kami mencari orang yang punya ciri kenabian itu, bunuh di tempat perintahnya. Maka pendeta ini mengatakan, baru saja orangnya dari sini. Baru saja orangnya dari sini. Kalau kamu ingin minta ditunjukkan, saya tunjukkan. Loh, kan aneh. Bawa pulang keselamatannya nggak terjamin, ya kan? Kalau nanti dia diangkat menjadi nabi, maka akulah orang yang pertama akan beriman. Keamanannya, keselamatannya tidak terjamin, bawa pulang. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi sekarang ini, paham enggak? Ada orang datang mau membunuh, malah diduduhke. Hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, mohon maaf yang sebesar-besarnya, pendeta ini bukan bermaksud jahat. Tapi pendeta ini ingin meyakinkan akan ilmu yang ada pada dirinya. Apakah ini saya benar melihatnya ataukah saya salah lihat? Maksudnya gitu. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, dibawalah para algojo ini di dalam hutan. Tidak jauh dari situ ada hutan. Maka pendeta itu mengatakan, itulah pemuda, itulah calon nabi akhir zaman. Maka semua orang ini tanpa diperintah, tanpa diabani, mereka lari, cepet-cepet lari untuk menangkap Muhammad bin Abdillah untuk dibunuh di tempat sebagaimana perintah raja mereka. Tetapi apa yang terjadi bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti baca sendiri riwayatnya. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Semua pohon-pohonan, tanam-tanaman yang ada di sekitar itu juga ikut lari-lari hadirin sekalian. Coba bayangkan. Ini lari-lari manusia-manusia lari, algojo lari akan membunuh calon nabi akhir zaman, tetapi pohon-pohon yang ada di situ ini juga lari-lari. Jadi pohon kok bisa lari itu gimana coba bayangkan. Ini hal yang luar biasa yang telah terjadi. Kemudian apa yang terjadi bapak-bapak ibu sekalian? Pohon ini tadi mengelilingi Muhammad bin Abdillah, ditutup nih. Maka hadirin sekalian, Rasulullah SAW ada di dalam, lah ini ditutup dengan pohon-pohonan kayu-kayu yang ada tadi yang berlari bersama-sama dengan algojo itu tadi. Jangankan membunuh Rasulullah, itu memegang sehijir rambut Rasulullah saja tidak bisa, hadirin sekalian. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang calon nabi akhir zaman yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Melihat keanehan yang seperti itu, maka akhirnya algojo dari Persia ini mereka tidak lagi mengejar Nabi, tidak lagi pulang ke negerinya. Maka akhirnya mereka beriman kepada pendeta ini tadi. Maksudnya beriman kepada agama yang lama yang dibawakan oleh Isa alaihissalam, agama yang tauhid, yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya yang asli, yang betul-betul menceritakan nabi akhir zaman dan seterusnya tadi. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, akhirnya mereka semua beriman kepada pendeta ini tadi, dan mereka berjanji semuanya akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah diangkat menjadi nabi. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah daripada Maulid Nabi. Loh, itu maksudnya itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hadirin sekalian, apa hikmah di balik itu semua? Apa hikmah di balik itu semua? Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama menjelaskan kepada kita, barang siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam dirinya, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam keluarganya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam masyarakatnya, maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita. Allah berikan keamanan, keselamatan, sebagaimana Allah menolong Muhammad bin Abdillah sebelum diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah dalam keluarganya, menghidupkan sunnah dalam masyarakatnya, jamaahnya, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keselamatannya. Coba bayangkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ketika Nabi Isra Mi'raj itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai di langit yang ketujuh. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, naiklah engkau sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bersama engkau wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, aku naik 1 inci saja, maka seluruh jasadku ini akan musnah, tidak mampu menahan nur daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, naiklah Rasulullah SAW sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya, betapa agungnya Rasulullah SAW. Maka para alim ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan sunnah dalam dirinya, keluarganya dan umat, maka Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan memberikan keagungan dan kemuliaan sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti sudah ada pada para sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tadi berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kesesatan yang nyata, dalam keadaan gelap gulita yang tidak karu-karuan. Maka datanglah Muhammad bin Abdillah, diangkat menjadi seorang nabi. Itu pada waktu berumur 40 tahun. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada lahirnya nabi, diutusnya nabi ke dunia, itu tidak hanya cukup mengetahui tanggal lahirnya, tanggal berapa, namanya siapa, nama orang tuanya siapa, menceritakan masa mudanya, menceritakan ini dan itunya. Tapi yang dituntut dalam hal ini adalah kita beramal menghidupkan sunnah-sunnahnya dan berjuang meneruskan perjuangannya. Inilah hikmah yang dikehendaki mengingat akan diutusnya, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memulai daripada misinya
yaitu untuk menyelamatkan manusia ya dari siksa api neraka kepada surganya Allah, menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada makhluk, menyembah kepada Allah. Maka hadirin sekalian, Nabi mulai bersendirian. Jadi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, jenengan perhatikan, dakwah perjuangan Nabi itu dimulai dari sendirian. Tidak ada temannya. Maka kalau kita mengatakan, ayo Pak kita dakwah, belum ada temannya. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah. Kalau berteman dulu baru mau berdakwah. Nyatanya Nabi sendiri saja langsung berdakwah. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq 5 ayat. Nah, itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 7 ayat atau 5 ayat Al-Mudatsir, yang mana bunyi daripada ayat itu ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut. Kenapa Nabi dipanggil orang yang berselimut mudatsir? Para alim ulama menjelaskan karena beliau adalah anak yatim, orang miskin, selimutnya tipis. Nah, itu kedinginan, menggigil. Maka disebut ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, orang miskin, orang yatim, qum fa'anzir. Bangun dan peringatkan, bangun dan berdakwahlah kamu. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah nama Tuhanmu di dalam dakwahmu. Itu sekalian, bukan membesarkan diri sendiri, nunjuk-nunjukkan kehebatan saya. Itu tidak sesuai dengan ayat. Nah, ini, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi berdakwah kepada istrinya, maka istrinya beriman kepada Allah. Mulailah Nabi berdakwah kepada pemuda yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Mulailah Nabi berdakwah kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang dewasa. Maka 3 orang yang pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Siti Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang yang ada di Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, berimanlah kamu kepada Allah, tuflihu, kamu akan bahagia, kamu akan sukses. Tanpa adanya dana, tanpa adanya kekuasaan, Nabi berdakwah hanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dakwah Nabi yang perlahan-lahan dan sederhana seperti itu, maka sekian banyak orang yang beriman, mendapat hidayah dari Allah taala. Kemudian agama tersebar sampai ke seluruh dunia, seluruh alam. Hari ini kita duduk di masjid yang mulia. Ini dari mana semua ini? Nah, ini. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, ini adalah hasil perjuangan dan kerja keras daripada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, Nabi dilempari dengan batu, di Thaif berdarah-darah, sampai malaikat yang tidak punya nafsu pun marah. Coba bayangkan, dibaikot 2 tahun, tidak boleh ngomongan, tidak boleh bergaul, tidak boleh berdagang. Sampai-sampai Nabi dan sahabat orang-orang beriman hanya makan daun-daun. Para sahabat mengatakan kami kalau buang air itu seperti buang airnya binatang. Bayangkan sekalian. Berapa banyak anak-anak yang meninggal dunia, wanita yang meninggal dunia. Ini dia disakiti oleh kaumnya. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, tapi Nabi sabar dengan hal itu. Sahabat-sahabatnya ada yang dipanggang di atas api, ada yang dientepi batu dicambuki, ada yang diikat dengan kuda, yang satu ngalor ngidul terplengkang sampai mati. Coba bayangkan. Ada yang ditombak kemaluannya sampai mati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa susah payahnya Nabi dan sahabat di dalam menghidupkan agama ini. Kita ngertinya jumlah besar orang berkumpul, jumlah besar, mari kita buat acara ini dan itu. Banyaknya orang beriman, banyaknya orang berkumpul ini, itu dari mana?
Ini hasil susah payah bercocok tanamnya Nabi dan para sahabat. Nah, orang hari ini hadirin sekalian sangat sedikit sekali yang mau bercocok tanam, maunya menikmati hasilnya saja, tapi tidak mau bercocok tanam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sekalian. Bahkan hadirin sekalian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini umurnya hanya 23 tahun masa kenabiannya. Padahal tugasnya adalah untuk seluruh manusia dan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai nabiku kecuali untuk seluruh manusia. Tidaklah aku utus engkau wahai nabiku kecuali untuk seluruh alam. Coba bayangkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab, suruh ngaji lagi hadirin sekalian. Itu bukan. Itu nabi untuk seluruh manusia, seluruh alam. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, 23 tahun bagaimana caranya menyampaikan agama ke Indonesia, menyampaikan agama ke Cina, menyampaikan agama ke Amerika. Bagaimana hanya dengan umur kenabian 23 tahun. Sekarang beliau pun sudah wafat hampir 1500 tahun. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, dikatakan di dalam Quran itu bahwasanya Nabi itu tidak disebutkan seperti matahari. Nabi tidak disebutkan seperti matahari. Kalau matahari terbit dari timur ke barat, tenggelam, terbit lagi. Tapi matahari itu kan tunggal. Apa ada matahari kembar? Nah, itu sekalian. Maka dikatakan Nabi itu di dalam Quran da'iyan, seorang da'i, wasirojam muniro, dan seorang pemegang pelita. Kenapa demikian hadirin sekalian? Kalau matahari tidak mungkin buat matahari yang lain. Kalau pelita ini akan menghidupkan pelita yang lain, yang lain, yang lain. Inilah sahabat Nabi, pelita-pelita. Sampai Nabi mengatakan, sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa yang mengikuti mereka, ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, itulah Nabi menduplikasikan dirinya kepada para sahabat. Itu yang jenderal perang, yang ahli strategi, yang pedagang, yang alim, siapapun semua dicetak oleh Nabi. Nabi menduplikasikan dirinya agar sahabat-sahabat menjadi dai-dainya Allah, bertebaran ke seluruh dunia, ke seluruh alam, sebagaimana mission yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin illa kafatal linnas. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, dalil yang paling kuat waktu haji wada itu 124.000 orang yang kumpul. Sekarang kubur yang ada di Madinah itu dan di Mekah itu hanya 11.000. Kubur daripada sahabat-sahabat di seluruh dunia yang 113.000. Nah pertanyaannya lah, kenapa kok sampai meninggalkan negeri orang? Tidak pulang. Nah, ini sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, kenapa Allah Ta'ala mengutus Nabi akhir zaman, Nabi untuk seluruh manusia, Nabi untuk seluruh alam itu Allah turunkan pertama kali adalah di kota Mekah. Yang mana Nabi akan berhadapan langsung dengan umatnya, yaitu yang namanya orang-orang Quraisy. Kenapa dipilihnya orang Quraisy pertama kali untuk memegang Islam, kok bukan orang Indonesia? Kok bukan orang Cina? Ini perlu dipahami hadirin sekalian. Allah sendiri mengabadikan di dalam Al-Quran kelebihan daripada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kebiasaan daripada orang Quraisy, kebiasaan mereka itu adalah bepergian pada musim panas dan musim dingin. Mereka adalah orang-orang ahli bisnis. Mereka bisnismen yang hebat. Ekspor, import pada zaman itu pekerjaan mereka. Pada belum ada kapal, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api. Mereka akan berjalan berbulan-bulan di gurun pasir. Badai, perampokan, macam-macam kesulitan, tapi mereka tetap eksis.
Nah, kebiasaan mereka mobile inilah hadirin sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali memegang daripada ini agama. Kenapa hadirin sekalian? Dulu mobile membawakan dagangan, sekarang mobile membawakan agama ke seluruh dunia hadirin sekalian. Maka hadirin sekalian, yang penting saya, keluarga saya selamat sudah. Karena apa? Kalau begitu cara berpikirnya Nabi dan sahabat, hari ini kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Agama tidak dibawakan oleh angin, agama tidak dibawakan oleh hujan. Nah, itu, Pak. Nah, hadirin sekalian, inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang ini ditinggalkan, orang kaya meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya dikumpulkan. Notarisnya mengatakan ini tinggalan ayah kamu. Tanah di sini, gedung di sana. Maka mereka ini mengatakan, "Masa, Pak? Masa? Ora percaya nek kuwi warisan orang tuanya. Ini warisan ayahmu." Mboten, ndak mungkin. Ini juga mboten, ndak mungkin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan umat Islam hari ini. Wahai umat Islam, inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kamu pegang. Sunnah yang paling agung yang akan menyebabkan agama tersebar ke seluruh dunia dan seluruh alam, yang menyebabkan agama akan tumbuh. Jawabannya apa? Iya. Yang penting saya, yang penting keluarga saya. Kalau begini caranya habis agama hadirin sekalian. Kita harus mobile. Maka ada orang mengatakan, itu orang Arab itu suka berkelahi, suka berperang, menumpahkan darah. Orang Indonesia lembut-lembut, lebih bagus daripada orang Arab dalam beragama. Maka dijawab oleh Syekhul daripada Al-Azhar mengatakan, lah kalau memang orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab, kenapa Allah tidak memilih orang Indonesia? Gak bisa bunyi. Kenapa Allah tetap memilih orang Arab? Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kita terhadap para sahabat terhutang budi yang tidak ada habis-habisnya. Kita terhutang budi kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan doakan keselamatan untuk nabimu. Pertanyaannya Bapak-bapak Ibu sekalian, apakah Nabi memerlukan doa kita? Apakah Nabi memerlukan selawat dari kita? Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi tidak butuh selawat kita dan Nabi tidak butuh daripada doa kita. Kenapa? Allah telah mengampunkan dosa Nabi yang dahulu dan yang akan datang. Bahkan Nabilah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Tetapi kenapa kita disuruh berselawat kepada Nabi? Allah ingin agar kita berakhlak kepada Nabi yang jasanya tidak akan terbayarkan sepanjang masa. Hadirin sekalian. Karena berkah dakwah Nabi, pengorbanan, perjuangan, doa daripada beliau hingga kita hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah melempari batu dan Nabi berdarah-darah badannya. Ini masih berdoa, ya Allah, kalau orang tua-tua mereka tidak mau menerima agama, aku ingin anak turun mereka yang mau menerima agama, yang masih di dalam sulbi, itu pun didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, cinta kasih Nabi yang enggak ada habis-habisnya kepada kita, maka alangkah indahnya kita berselawat 100 kali sehabis subuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Nanti sehabis asar, tanda cinta kita kepada Rasulullah, tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun keuntungannya Allah berikan kepada kita, bukan pada Nabi. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, akan dibalas berapa kali? 10 kali. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku,
maka berarti dia cinta padaku. Yang untung siapa? Bukan Nabi, tapi kitalah akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, dalam hikmah Maulid Nabi ini kami menghimbau kepada bapak-bapak ibu sekalian, marilah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita selama 24 jam. Kemudian tidak lupa hadirin sekalian bagaimana kita sampaikan kepada setiap orang walau hanya satu ayat. Sehingga apa hadirin sekalian, agama ini akan direngkuh oleh semua orang yang hari ini dalam kesesatan yang nyata. Jadi bukan zaman itu saja, hari ini sesatnya itu luar biasa. Ya. Maka hadirin sekalian, kalau kita melihat keadaan hari ini, kita bisa stres. Nah itu. Maka hadirin sekalian, cobalah kita berpikir sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Quran. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh-sungguh telah datang seorang nabi kepada kalian yang merasa berat melihat kalian itu tidak beriman, jauh dari agama, besok masuk neraka, kasihan. Harisun alaikum, berat tapi juga harapannya besar, tidak diam diri tapi usaha. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman ra'fah. Ra'fah itu seperti induk ayam melindungi kutuknya dari wulung. Nah, begitulah Nabi. Maka hadirin sekalian, inilah sunnah dalam berpikir yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Maka hadirin sekalian, orang yang sama sekali tidak ada pikir terhadap umat, hanya dirinya, hanya perutnya yang dia pikirkan, keluarganya, tidak berpikir untuk agama hadirin sekalian, maka nanti kalau berjumpa dengan Allah dan Rasulnya ditanya itu tidak akan bisa menjawab hadirin sekalian. Maka untuk itulah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tumbuhkan jiwa persatuan, kita tumbuhkan jiwa perjuangan, kita tumbuhkan bagaimana umat ini mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat masuk surga, jauh dari siksa api neraka. Demikian, semua bersedia insyaallah hadirin sekalian. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini membangkitkan semangat perjuangan kita meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.